Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-12. Di chapter ini bakal dibahas tentang ras naga bagian ke-6. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya dan pasukannya berhasil mengalahkan para naga yang berniat untuk menyerang kerajaan Brunhild, akhirnya Toya pun langsung membawa pasukan Framegir untuk menuju ke Pulau Naga dengan tujuan untuk musnahkan para naga jahat yang ada di sana. Dan setelah Toya dan semua pasukan Framegir sampai ke Pulau Naga, Toya pun akhirnya tahu jika ternyata Pulau Naga ini lebih kecil daripada wilayah kerajaan Brunhild. Dan di tengah Pulau Naga ini ternyata terdapat sebuah gunung api yang masih aktif. Bahkan hampir keseluruhan wilayah Pulau Naga adalah wilayah yang sangat tandus dan tidak ada pohon sama sekali. Perlu diketahui, awalnya para naga yang ada di Pulau Naga tidak suka mengganggu manusia dan hanya makan hewan buruan saja. Tetapi sejak Raja Naga Palsu menguasai tempat ini, akhirnya para naga pun berubah menjadi naga jahat dan suka mengganggu para manusia. Bahkan saat ini tidak ada satupun naga kuno yang ada di pulau ini, karena semua naga kuno dan juga naga dewasa telah dibunuh oleh Raja Naga Palsu. Lalu setelah Toya dan juga Luli turun ke pulau ini untuk membuat jalur gate, tiba-tiba saja Luli langsung mengeluarkan sebuah raungan yang sangat keras. Dan tidak lama setelah itu, semua naga yang ada di pulau ini pun langsung mulai mengepung mereka berdua. Sedangkan Toya yang melihat hal ini, dia pun langsung bertanya kepada Luli, apa yang baru saja Luli katakan kepada para naga ini? Dan kenapa para naga ini bisa datang dan langsung mengepung mereka berdua? Dan Luli pun dengan sangat santai lalu menjawab bahwa dia telah mengejek semua naga yang ada di sini dengan sebutan binatang rendahan yang telah kehilangan harga diri mereka sebagai naga. Bahkan dia juga telah bilang kepada semua naga yang ada di sini apakah mereka semua sudah siap untuk mati. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung mengerti. Tetapi tetap saja sebenarnya Toya ingin membuat misi ini tanpa keributan. Tetapi karena kelakuan Luli yang terlalu kasar, akhirnya misi ini pasti akan menjadi misi yang sangat berisik. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya datanglah si Raja Naga Palsu yang telah menguasai Pulau Naga. Dan ternyata dia ini adalah manusia naga. Lalu Raja Naga Palsu yang telah melihat Toya, dia pun lalu bertanya kepada Toya, apakah Toya adalah seorang penjinak naga? Tetapi di sini Toya tidak mau menjawab. Lalu Toya dengan sangat dingin bertanya kepada orang itu, apakah dia adalah orang yang telah mengklaim dirinya sebagai Raja Naga dan telah menguasai Pulau Naga? Raja Naga Palsu yang mendengar pertanyaan ini, dia pun akhirnya langsung tertawa. Dan dia bilang kepada Toya bahwa dia senang jika dirinya telah terkenal oleh banyak orang. Lalu setelah itu, Raja Naga Palsu pun bertanya kepada Toya, siapakah dia sebenarnya? Dan Toya pun langsung mengenalkan dirinya kepada si Raja Naga yang palsu. Toya bilang bahwa namanya adalah Mochizuki Toya, dan dia ini adalah raja dari kerajaan Brunhild. Raja Naga Palsu yang mendengar hal itu, dia pun terlihat sangat terkejut. Dan hal ini membuktikan jika Raja Naga Palsu sangat tahu tentang Toya. Dan yang lebih membuatnya sangat terkejut lagi adalah karena ternyata pasukan naga yang telah dia kirim telah dikalahkan oleh Raja Toya. Lalu setelah itu, Raja Naga Palsu pun langsung mengucapkan selamat datang kepada Toya karena dia telah datang ke Pulau Naga. Dan juga dia mengucapkan selamat kepada Toya karena Raja Toya telah berhasil memusnahkan semua anak buahnya yang akan menyerang kerajaan Brunhild. Tetapi Toya dengan sangat santai, dia pun lalu bilang kepada Raja Naga Palsu itu bahwa semua bawahan Raja Naga itu bukanlah lawan yang kuat. Bahkan mereka tidak menarik sama sekali untuk dilawan. Dan juga artefak jarum resonansi dominan yang tertanam di kepala para naga itu sudah rusak, sehingga lebih baik Raja Naga segera memperbaikinya. Raja Naga Palsu yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang.
karena dia tidak menyangka jika Raja Toya bisa tahu tentang rahasianya, yaitu artefak jarum resonansi dominan. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bertanya lagi kepada Raja Naga Palsu, apakah dia adalah orang yang telah berani memanipulasi para naga untuk merebut kekuasaan. Tetapi Raja Naga Palsu langsung membantah hal itu, dan dia bilang kepada Toya bahwa dia tidak memanipulasi para naga, melainkan dia hanya ingin memberikan kebebasan bagi para naga muda dari belenggu kekuasaan naga kuno. Dan dia juga ingin melepaskan mereka dari aturan leluhur para naga untuk tidak menyerang manusia. Karena menurutnya para naga itu adalah makhluk yang agung, mulia dan juga bijaksana. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada si Raja Naga yang palsu bahwa semua naga yang ada di pulau ini hanyalah makhluk yang bodoh. Dan dari pembicaraan ini, Toya pun akhirnya menjadi semakin yakin jika yang selama ini dia dengar tentang ras manusia naga adalah benar. Karena sebelumnya dia telah diberitahu jika ras manusia naga itu adalah ras yang sangat sombong dan juga sangat suka melakukan apapun yang mereka anggap benar. Lalu setelah itu, dengan nada yang sangat mengejek, Toya pun lalu bilang kepada si Raja Naga yang palsu bahwa semua naga yang dianggap kuat olehnya sudah berhasil mereka kalahkan. Dan itu artinya para naga tidak jauh lebih kuat daripada manusia. Raja Naga Palsu yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu dengan kesal dia pun bilang kepada Toya bahwa tidak mungkin manusia bisa menang melawan naga dalam pertarungan 1 lawan 1, karena manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tetapi Toya lalu bilang kepada Raja Naga yang palsu itu bahwa jika dia ingin berdebat tentang siapa yang terkuat, maka dia akan menunjukkan jika dia bisa mengalahkan semua naga yang ada di sini sendirian saja. Dan walaupun dia saat ini adalah manusia setengah dewa, tetapi tetap saja dia adalah seorang manusia. Bahkan dia yakin jika teman-temannya saat ini bisa mengalahkan para naga dalam pertarungan duel. Raja Naga Palsu yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertawa. Lalu dia bilang kepada Toya bahwa apakah Toya yakin jika dia bisa mengalahkan para naga. Karena dia saat ini memiliki pasukan naga yang jumlahnya 500 ekor. Bahkan dia yakin jika sebentar lagi dia akan bisa menguasai seluruh dunia. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia malah langsung tertawa. Dan Raja Naga yang melihat hal itu, dia pun dengan kesal lalu bertanya kepada Toya apa yang Toya tertawakan. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Karena saat ini pasukan naga yang dia miliki hanyalah gerombolan naga yang sangat bodoh. Karena mereka hanya dikendalikan tanpa tujuan yang jelas, sehingga mereka akan sangat mudah untuk dikalahkan. Tetapi si Raja Naga yang palsu itu malah tertawa seolah-olah dia sudah menang. Lalu dengan sangat sombong dia pun bilang kepada Toya bahwa sudah lama sekali para naga menunggu kesempatan ini untuk bisa membalaskan dendam mereka kepada Toya, sang pembunuh naga. Dan semua naga yang ada di sini sedang menunggu perintahnya untuk menyerang. Tetapi sebelum Raja Naga Palsu memberikan perintah, tiba-tiba saja dia langsung dimakan oleh naga hitam yang ada di belakangnya. Dan itu membuat si Raja Naga Palsu langsung mati seketika. Toya dan juga Luli yang melihat hal ini, mereka pun menjadi sangat terkejut. Lalu Luli bilang kepada Toya bahwa sepertinya para naga yang ada di pulau ini tidak suka diperintah oleh seorang manusia naga seperti Raja Naga Palsu itu. Sehingga saat Raja Naga Palsu berlagak seolah-olah dialah sang penguasa, akhirnya hal itu membuat para naga semakin kesal. Dan mungkin karena hal itulah, akhirnya belenggu pengendalian menjadi semakin lemah dan membuat naga hitam menjadi marah. Dan akhirnya naga hitam itu langsung memakan si Raja Naga yang palsu. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Tetapi Toya lalu bilang kepada Luli bahwa dengan matinya si Raja Naga yang palsu, maka masalah ini akan semakin sulit untuk diselesaikan. Karena para naga ini pasti akan mengamuk. Dan saat keadaan semakin tidak kondusif, Toya pun akhirnya langsung memberikan perintah kepada 50 pasukan Framegir Kerajaan Brunhild agar mereka langsung bersiap untuk bertempur dengan para naga ini. Lalu setelah itu, Toya sebagai seorang pemimpin, dia pun langsung memberikan komando kepada semua pasukannya bahwa pertempuran ini telah dimulai. Dan setelah perintah itu dikatakan, akhirnya pasukan Framegir Cavalier langsung menuju ke garis depan. Tetapi mereka langsung dihadang oleh para naga api dan langsung menyembur mereka dengan napas api yang sangat panas. Tetapi di sini ternyata pasukan Framegir Cavalier dapat dengan mudah mengatasinya. Bahkan mereka juga dapat membunuh banyak naga dengan sangat mudah.
Sedangkan para naga yang telah menyadari kekuatan dari Framgear, mereka pun akhirnya mencoba untuk terbang. Tetapi sayangnya hal ini sudah terlambat. Karena ternyata sebelum mereka dapat terbang, semua pasukan penembak pun langsung menembak jatuh mereka semua. Tetapi saat pasukan Framgear Cavalier mulai membantai para naga dengan sangat ganas, ternyata naga hitam yang telah memakan si Raja Naga Palsu terus menatapi teman-temannya yang saat ini telah dibantai dengan perasaannya sangat kesal. Tetapi Luli, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa dia meminta izin kepada Toya untuk membiarkannya menghajar naga hitam itu. Karena naga hitam itu telah kehilangan jati dirinya sebagai naga, dan hal itu membuatnya sangat kesal. Dan karena itulah dia ingin menunjukkan kekuatan seekor naga sejati kepada dirinya. Sedangkan Toya yang melihat keyakinan dari Luli, dia pun akhirnya langsung memberikan izin kepada Luli. Lalu setelah itu, Luli pun langsung berubah ke dalam mode Raja Naga Biru miliknya. Dan dengan raungannya, dia pun langsung melompat ke arah naga hitam itu. Sedangkan naga hitam yang melihat Luli, dia pun langsung mencoba menembak Luli dengan nafas apinya. Tetapi serangan itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Luli. Dan naga hitam yang melihat jika serangannya tidak berpengaruh, dia pun akhirnya menjadi sangat terguncang dan juga mulai mundur ke belakang. Tetapi Luli yang sudah sangat marah, dia pun langsung mencengkram leher naga hitam itu dan langsung mematahkannya, sampai naga hitam itu langsung mati seketika. Lalu setelah itu, Luli pun langsung meraung sekali lagi dengan sangat keras. Dan tidak lama setelah itu, banyak naga yang berhenti menyerang dan langsung berlutut ke arah Luli. Toya yang melihat hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Luli apa yang telah dia lakukan. Dan Luli pun lalu menjawab bahwa dia telah mengatakan kepada semua naga bahwa jika mereka tidak menyerah maka mereka akan dia musnahkan. Dan mereka semua harus tunduk dan menyerah di bawah kekuasaannya, yaitu Raja Biru atau Raja Azur. Di sisi lainnya, ternyata ada beberapa naga yang mengetahui tentang Raja Azur dan mereka memilih untuk menyerah. Tetapi banyak juga naga yang lebih muda yang tidak mengenal Raja Azur dan mereka malah terus menyerang. Tetapi Toya dengan cepat, dia pun langsung memberikan perintah kepada pasukannya bahwa mereka boleh membunuh naga yang masih menyerang, tetapi yang sudah menyerah maka mereka boleh lepaskan. Dan setelah pertempuran berjalan cukup lama, pasukan Framgear Kerajaan Brunhild akhirnya telah berhasil membunuh naga dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu sebanyak 350 ekor. Dan semua pasukan pun akhirnya mulai mengumpulkan artefak yang ada di kepala para naga itu, karena artefak itu sangat berbahaya. Bahkan Toya sebagai orang yang sangat baik, dia pun langsung menguburkan mayat dari si Raja Naga yang palsu itu, sebagai tanda penghormatan terakhir walaupun dia adalah orang yang jahat. Dan dari sinilah, Toya pun akhirnya belajar sesuatu hal yang sangat penting. Semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin besar juga tanggung jawab yang harus dia pegang. Karena jika tidak, maka kekuatan itu akan menjadi bencana. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya, atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.